ampun nih masih muda tapi prestasinya luar biasa banget. Nah, hari ini sesuai dengan janji para pengundangnya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya ada yang diundang ya ke acara ini, mau nggak dapat penghasilan tambahan walau dari rumah gitu. Nah, sekarang kan lagi corona kayak begini, enaknya kan walaupun di rumah atau mungkin ada yang sambil udah kerja atau udah kuliah, udah masuk ya kuliah gitu, cuma kan nggak nolak kan kalau dapat tambahan dari, apa namanya, dari online gitu loh. Nah, sebelumnya bentar ya teman-teman, saya lagi ngatur slide-nya dulu. Nah, sebelumnya gini, pertanyaannya kan kenapa sih harus bisnis online? Kan bisnis di luaran banyak, kenapa harus bisnis online? Nah, ini teman-teman, udah kelihatan ya slide-nya. Kenapa sih harus bisnis online? Karena yang pertama adalah namanya bisnis online itu modalnya kan kecil. Kan pengennya kalau bisnis, pengennya kan modalnya sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, kalau online itu mulainya ya modalnya itu ya cuma HP sama internet aja yang paling penting gitu. Nah, udah gitu resikonya kecil, namanya modalnya kecil pasti resikonya kecil. Udah gitu teman-teman juga nggak usah perlu macet-macetan karena ini bisa disambi, sambil kuliah, sambil sekolah, sambil rebahan mungkin lagi di kasur dan pokoknya bisa di mana aja gitu, hemat waktu terus kamu bisa di mana aja nih. Nah, udah gitu setiap hari orang tuh terhubung sama internet itu bisa lebih dari 4 jam. Ya nggak sih? Kita kan bangun tidur juga yang dicari HP, mau tidur yang dicari HP gitu loh. Nah, kenapa dari HP atau dari barang yang kita pegang ini nggak jadi sumber penghasilan? Sayang tahu kalau misalnya setiap hari tuh kita pegangin terus, itu nggak jadi sumber penghasilan, padahal potensinya gede loh dari bisnis online ini gitu. Nah, terus next lagi ya, apalagi sekarang, ekonomi Indonesia, bahkan dunia ya, sekarang lagi aneh banget gitu. Kayak perusahaan penerbangan, perusahaan perhotelan, bahkan perusahaan kayak restoran-restoran kayak gini, banyak yang lagi bangkrut, banyak yang lagi krisis, resesi Nah, sekali penurunan tombol gitu loh. Bahkan mendadak mah. ekonomi eee, boleh di-mute dulu sebentar? Tolong ya Ibu operator. Nah, gitu. Nah, nih ya, pengaruh ekonominya sekarang luar biasa gitu. Gara-gara corona ini banyak yang lagi drop gitu, yang lagi, apa namanya, lagi punya masalah kebangkrutan gitu. Nah, terus ada lagi nih ya buat bisa dilihat ya di slide-nya. Nih, pengangguran juga makin banyak. Sekarang pengangguran dulu waktu belum ada corona udah banyak, sekarang lebih banyak lagi gitu. Bahkan udah puluhan juta. Nah, tapi ada kabar baiknya buat teman-teman semuanya. Kabar baiknya apa? Ini ada loh bisnis yang lagi cuan alias lagi berkembang banget di tengah corona. Jadi walaupun corona ini berefek banyak yang turun apa bisnisnya gitu. Tapi ada bisnis yang lagi naik-naiknya. Bisnis apa? Pertama bisnis yang bergerak di bidang online apa farmasi pertama ya. Semuanya sekarang jualan hand sanitizer, jualan masker buat pelindung apa wajah ya, buat kalau kemana-mana kan harus pakai masker gitu. Nah, bisnis apa lagi yang lagi berkembang? Bisnis yang bergerak di bidang telekomunikasi dan yang paling ini nih booming banget e-commerce. E-commerce itu apa ya? Bisnis yang berbasis online. Nah, tapi kan kalau memang bisnis online ini sangat nguntungin, tapi kenapa banyak yang ragu ya atau banyak yang gagal ya buat ngejalaninnya? Karena tantangannya ini nih biasanya nih teman-teman. Pertama nggak tahu produk apa yang laku di pasaran. Terus yang kedua nggak tahu cara promosinya. Percuma punya produk bagus tapi kalau promosinya nggak bisa, nanti nggak laku juga gitu loh. Terus eh yang ketiga nih, nggak bisa bikin tokonya, karena jualan di online itu perlu trik loh, nggak bisa asal posting-posting aja, asal posting-posting aja tuh kalau nggak menarik nggak bakal ada yang nyangkut gitu, customer juga. Terus closing skill, misal nggak punya keahlian untuk jualan, nah terus nggak punya mentor alias nggak ada yang ngajarin, terus nggak punya kenalan banyak, misal temanku cuma 20 nih di WhatsApp gitu. Nah ini ribet kalau diurusin sendirian. Nah solusinya gimana? Ya udah solusinya kita kerjasama gitu loh. Nah kerjasamanya sama apa aja? Pertama kerjasama sama perusahaannya. Jadi perusahaannya ini sudah menyiapkan produk, profit, bagi hasil semua sudah disiapkan. Terus ada organisasi pendukungnya juga. Organisasi pendukungnya tuh maksudnya apa? Ini sekolah bisnisnya. Jadi teman-teman buat yang aku kan belum pernah jualan, aku belum pernah bisnis. It's okay karena ini ada sekolah bisnisnya. Jadi teman-teman kayak dulu kita sekolah kan belum bisa baca tulis, terus kita sekolah jadi bisa baca tulis. Nah, sama nih kayak gitu. Nah, terus ini ada komunitasnya, komunitas kita nih, mentor-mentornya ini tergabung dengan Bos Internet. Nah, ini Anda, ini teman-teman semuanya. Jadi kita bakalan kerjasama sama ini semua gitu loh. Nah, terus
Apa sih, partner ini ngasih apa aja. Pertama, produknya disiapin, sistem bisnisnya juga disiapin juga. Jadi bagi hasilnya juga sudah rata gitu loh. Copywriting ini bikin kata-kata yang menarik gitu buat customer. Terus tutorialnya juga lengkap, diajarin juga cara jualannya, terus, tim kerjanya juga ada gitulah. Nah, kalau ini, nama perusahaannya. Jadi perusahaan kita ini namanya Tiens International, jadi ini udah perusahaan internasional berdiri dari tahun 95. Jadi perusahaannya ini sudah 25 tahun. Kita pakai logika aja ya, kalau produk sudah bertahan sampai 25 tahun kan nggak mungkin produknya jelek. Kalau dia produknya jelek, nggak mungkin dia, bertahan, apa namanya, bertahan sampai 25 tahun. Bahkan produknya sudah tersebar lebih dari 190 negara. Jadi bukan di Indonesia doang gitu loh. Nah, ini sertifikasinya jadi untuk mmm, jadi sertifikasinya ini sudah halal, untuk produknya halal, bisnisnya syariah, penting buat mungkin beberapa yang muslim ya, ini banyak pasti yang muslim, kita kan pengen cari duit yang halal, bener nggak? Jadi sertifikasi syariah ini halal bisnisnya, produknya juga sudah halal, masuk 500 merek ternama di Asia juga, masuk APRI dan ada BPOM. Jadi buat teman-teman nih kalau mau pasarin produknya nanti kenapa-kenapa nggak ya, aman, tenang aja, sudah sertifikasinya banyak gitu loh. Ini pemiliknya ya, sudah diresmikan sama Ketua MUI, jadi produknya halal, bisnisnya syariah, terus sudah diresmikan sama pejabat pemerintahan. Jadi bukan kelas RT RW atau tetangga kita yang resmiin, tapi udah pejabat gitu. Jadi ini resmi gitu, aman. Nah, terus ini produk-produk paling unggulannya. Jadi saya nggak jelasin semuanya, nanti saya bisa kasih katalognya buat teman-teman yang mau lebih detail tentang produknya. Nah, kalau saya cuma jelasin yang udah pernah saya minum. Saya pernah minum ini nih, Nutrien Calcium Powder. Ini paling best seller banget untuk peninggi badan. Teman-teman bisa cek di Google, kalsium terbaik dunia atau peninggi badan terbaik dunia. Ini keluarnya produk ini. Gitu. Nah, saya waktu sekitar umur 22, minum ini sekitar 20 hari naik 4 cm. Bahkan kalau umurnya masih di bawah 18 tahun, ada yang bisa naiknya di atas 5 cm, bahkan ada yang sampai 10 cm gitu loh. Nah, ini produknya. Terus, ini ada lagi yang namanya spirulina. Nah, spirulina ini paling best seller banget buat masker wajah. Jadi, sebenarnya ini bisa untuk diminum juga ya. Kalau diminum ini nutrisinya lengkap, vitaminnya tinggi. Nah, kalau kalau dimaskerin ke wajah tuh bisa untuk mutihin atau yang misal kusem-kusem atau punya flek-flek hitam atau mungkin jerawat gitu, itu bisa terbantu sekali pakai spirulina ini. Cobain deh, baru sekali pemakaian itu udah langsung kerasa banget. Nah, terus ada zinc. Nah, saya punya testimoni khusus untuk zinc ini. Kenapa? Karena saya minum zinc. Ini bagus untuk penggemuk badan buat teman-teman yang kurus, yang kayak tulang, badannya kayak tulang doang gitu loh. Nah, ini bisa minum zinc. Zinc ini saya minum kurang lebih berapa ya, 20 harian juga. Pokoknya total sampai detik ini naiknya sekitar 20 kilo. Jadi yang pengen gemukin badan bisa banget nih pakai zinc. Terus ada Jiang Jeti, ini teh sapu jagat dibilangnya ini bisa untuk pelangsing. Nah, dipaketin sama chitin chitosan ini bisa untuk nurunin berat badan. Nah, kalau chitin chitosan ini saya suka banget, kenapa? Papa saya kena diabetes, luka basah di telapak kakinya, itu benyek dan bau bernanah gitu. Nah, saya taburin pakai chitin chitosan, kurang lebih cuma dalam waktu 1 bulan itu sembuh kering. Jadi produknya nih bagus karena saya juga udah make, papa saya juga udah saya kasih gitu, jadi bagus. Nah, terus ada Vitaline juga. Kalau Vitaline ini best seller untuk mutihin kulit seluruh badan. Jadi buat teman-teman yang pengen badannya kayak Korea ya, daripada suntik-suntik, nah ini bisa nih pakai Vitaline. Nah, ini produk-produknya banyak, nanti bisa lebih lengkapnya bisa kita kasih katalognya ya, teman-teman. Nah, nih ya paketan-paketan peninggi badan, testimoninya juga banyak, ada yang naiknya 4 senti, ada yang naiknya 3 senti dan lain-lain. Nih pelangsingnya, saya juga pernah minum pelangsingnya itu seminggu turun 3 kilo, gitu. Cuma ternyata jodohnya lebih ke penggemuk ya, naiknya 20 kilo. Nah, ini ya produk-produk untuk misal buat paket khusus kayak COVID-19 pengen mencegah gitu ya biar jaga-jaga kesehatan, ini juga ada. Jadi nanti bisa tanya ya sama pengundangnya nih produk-produk apa kalau buat jaga daya tahan tubuh biar nggak kena virus. Nah, masuk ke bisnisnya. Sebelum sebelum kita masuk penjelasan tentang bisnisnya, apa sih yang mungkin ya yang ikut ke acara kelas bisnis online pada malam hari ini nih pasti ada deh yang dipengenin. Makanya teman-teman ikut acara kelas ini. Kan pasti ada yang mungkin nih pengen punya usaha sendiri. Kayaknya kalau gue punya usaha sendiri terus bisa ngasilin duit sendiri kayaknya enak ya gitu. Atau mungkin pengen punya penghasilan yang lebih besar.
Misal gajinya kalau di kantor sekitar 4 juta, kalau dari sini dapat 3 juta atau 4 juta lagi kan lumayan. Atau pengen bagian orang tua, pengen gak ngerepotin mau bayar kuliah sendiri atau mau bayar sekolah sendiri gitu. Atau pengen punya rumah sama mobil baru. Atau pengen nabung-nabung, pengen jalan-jalan ke luar negeri nih mumpung corona nanti bentar lagi, ceritanya ya amin aja ya, ceritanya udah mau selesai nih, pengen nanti pas selesai Covid nih pengen jalan-jalan gitu ke luar negeri. Nah, atau pengen bebas uang, bebas waktu, biasanya orang cuma punya salah satu, punya duit nih tapi nggak punya waktu karena sibuk kerja, atau punya waktu banyak tapi nggak punya duit, biasanya pengangguran nih. Nah, kan pengennya bebas uang sama bebas waktu, atau apapun itu yang jadi alasannya teman-teman untuk ikut acara kelas bisnis online ini, pasti teman-teman ada yang mungkin sekolah atau kuliah atau kerja gitu loh. Nah, apapun yang kita kerjain sekarang, misalnya yang sekolah atau yang kuliah, pasti ujung-ujungnya pengen kerja, bener nggak sih? Kerja buat apa sih? Ya buat dapetin penghasilan. Balik lagi, penghasilan buat apa? Buat yang tadi tuh impian kita, pengen bahagiain orang tua, pengen umrohin orang tua, atau pengen ya nggak mau ngerepotin mulu lah sama orang tua gitu. Nah, tapi orang tuh nggak bisa loh kerja selamanya, bener nggak? Tapi 90% bahkan 95% orang di dunia ini, mereka tuh banyak yang kerja udah penghasilan. Tidak ada yang salah sih dengan kerja untuk dapetin penghasilan, tapi kurang aman nih teman-teman. Karena kan kita nggak bisa kerja selamanya, bisa jadi kena PHK nih karena corona kayak gini kan banyak yang di PHK gitu. Nah, atau mungkin sakit, atau mungkin perusahaannya bangkrut, ya udah kalau nggak kerja nggak ada penghasilan. Nah, makanya yang hari ini mau dijelasin buat teman-teman, ini hanya orang sekitar 5% deh orang di dunia ini tuh yang ngerjain pola ini. Orang sukses alias orang kaya, mereka tuh kerja buat bangun aset. Jadi, nanti mereka kerja atau enggak, asetnya itu yang akan menghasilkan penghasilan. Contoh aset tuh kayak gimana ya? Contoh aset nih, misal nih kayak kita punya McD deh ceritanya ya. Teman-teman kalau pernah ke McD, yang buka buka McD-nya karyawannya kan, bukan bosnya. Mungkin bosnya mungkin lagi liburan kali atau lagi ngapain kali sama anak-anaknya atau istrinya gitu. Intinya bisnisnya tetap jalan walaupun dia lagi nggak di situ gitu loh. Nah, hari ini bukan cuma sekedar penjelasan tentang bisnis online yang cuma jualan, oh dapat duit 50.000 atau 100.000, tapi kita mau bangun aset bisnis online gitu loh teman-teman. Nah, namanya aset bisnis online, apalagi misalnya, oke deh gue jalanin bisnis, apa untungnya buat gue gitu. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. Ada 4 keuntungannya kalau teman-teman ikut bisnis ini. Yang pertama, teman-teman bisa dapat keuntungan langsung. Contohnya jualan dari masker spirulina. Nah, dari masker spirulina ini biasanya kita jual ecer per 10 kapsul, per 20 kapsul, atau mungkin ada yang per 50 kapsul gitu loh. Nah, biasanya kalau kita paket 10 kapsul itu sekitar 40.000. Nah, kita jualnya itu 100.000, berarti untungnya 60.000, lumayan nggak sih dapat segini sehari? Anggaplah kalau jago banget nih bisa jualan 5 paket gitu sehari, 5 paket kali 60.000 itu bisa 300.000 loh sehari. Sebulan udah bisa 9 juta, udah kayak UMR 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat malah. Nah, terus, apa namanya, selain dapat untung jualan, teman-teman juga bisa dapat bonus mingguan atau bonus bulanan. Nah, ini contohnya ya, ini beberapa tim kita, ada yang anak SMK, ini bonus mingguannya itu bisa 1,7, 600, 700 gitu. Ini per minggu loh, bukan per bulan, per minggu. Nah, terus ada juga ini tim kita nih, cowok-cowok juga bisa gitu. Nah, ini angkatan corona nih, ini namanya Iqbal, baru lulus SMK, ini bonus itu ada 900, 2,2. Jadi di luar untung jualan bisa dapat bonus gitu. Nah, terus ini ada yang namanya Randy juga, ini bonus per minggunya itu ada yang 4 juta, ada yang 1,7, 1,8 dan lain-lain ya. Pokoknya intinya punya duit tuh nggak harus nunggu lulus SMA loh, nggak harus nunggu lulus kuliah, gitu. Dan ini waktu saya di bulan ke-6, join bisnis ini, oh iya, buat teman-teman yang kuliah atau yang kerja, atau yang mungkin sambil sekolah, saya jalanin bisnis ini dulu kuliah sambil kerja. Jadi bisnis ini dulu kerjaan ketiga saya. Jadi bukan berarti bisnis tuh harus, "Oh, aku harus 100% bisnis doang ya." Enggak, karena dulu saya bisnis iya, kerja iya, kuliah iya. Jadi ini kerjaan ketiga saya dan hasilnya karena dikerjainnya difokusin, jadi butuh difokusin aja gitu. Nah, ya, ini penghasilan waktu saya join bulan ke-6 itu bisa tembus 11 juta. Makanya dulu di bulan ke-6 saya jalanin bisnis ini, saya langsung resign dari kerjaan.
Dan masih banyak lagi ya, ini ada mentor-mentor saya juga yang lebih keren dari saya, bahkan nih ada yang namanya Pak Rizky Kanata ini sarjana ITB Bandung. Nah beliau ini malah udah 17 tahun atau 18 tahun ya jalanin bisnis ini bonusnya per bulan itu bisa di atas 500 juta. Kebayang ya kalau bisnisnya udah jadi banget tuh asik banget gitu. Nah selain itu teman-teman ada reward-reward juga dari sini, contoh-contoh reward-nya nih kayak mentor saya nih, ini, namanya Kak Denny, ini beliau ini dapat ke Singapura. Nah ini dulu yang ngajakin saya ke bisnis ini. Jadi teman-teman yang diajakin sama temennya atau saudaranya buat ikut acara kelas online ini bersyukur, karena mau diajakin ke luar negeri bareng dari sini ya, gitu. Nah terus ini waktu saya dapat jalan-jalan gratis ke Cina juga, terus ini mentor saya namanya Kak Alvin dapat ke mana, Australia. Terus dari bisnis ini juga kami sudah punya mobil pribadi juga, alhamdulillah. Nah, kalau ini saya punyanya Yaris, kalau Pak Alvin ini BMW. Nah, terus ini berbagai latar belakang. Jadi ada yang latar belakangnya mahasiswa, ada yang latar belakangnya ibu rumah tangga, ada yang latar belakangnya ini grup saya lulusan SMP doang ini dapat ke Malaysia nih gratis. Nah, ini ada tim saya juga, suami istri ini bisa beli mobil pribadi. Dan yang paling menarik nih ada yang namanya Khoer, ini tim kita dari Karawang ya. Dulunya joinin bisnis ini tuh pas masih SMK kelas 3. Nah, beliau nih rumahnya kayak gini nih dulunya nih. Tapi luar biasanya, ya produknya sama, bisnisnya sama, ya udah tinggal belajar aja. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau belajar atau nggak. Nah, sekarang beliau ini udah bangun rumah pribadi juga kayak gini, gede banget. Terus udah bisa beli mobil pribadi juga, sama udah bisa umrohin, dan lain-lain ya. Nah, ini reward-reward-nya. Jadi selain dapat untung jualan, dapat bonus, dapat reward-reward juga nih teman-teman. Nah, ini kayak mentor saya malah keren banget bisa dapatnya mobil BMW gitu reward-nya. Terus ini mahasiswa juga dari Tegal, ini dapat ini beli mobil pribadi cuma dalam waktu ngerjain bisnisnya setahun. Nah, ada lagi untungnya namanya untung yang keempat ini bonus sharing internasional. Nah, ini nanti lebih detailnya bisa tanya sama pengundangnya sih. Nah, ini ya, ini komunitasnya. Jadi komunitas kita nih enaknya sekarang karena canggihnya teknologi, kita bisa belajar tuh nggak harus ketemuan. Bisa pakai video call, bisa pakai Zoom meeting kayak gini, asik gitu jadinya. Nah, kenapa sih harus gabung sama kita? Kenapa nggak belajar aja sendiri? Nah, asal teman-teman tahu ya, kalau mau belajar sendiri boleh nggak? Silakan, nggak apa-apa. Tapi asal teman-teman tahu nih, buat belajar online itu harganya lumayan loh. Beli satu buku aja itu bisa 150.000 paling murah. Bahkan ada yang bukunya 200.000, 250.000 per buku loh gitu. Terus ikut training-trainingnya itu 9.800.000 cuma dalam waktu 2 hari. Ada sih yang lebih murah itu sekitar 3,5 juta 2 hari doang gitu loh. Jadi mahal banget buat belajar jualan online atau belajar bisnis online di luaran. Nah, kalau di kita berapa? Jadi di kita itu kita bisa mulainya boleh dari reseller atau boleh jadi distributor. Ada plus minusnya sih dua-duanya nih ya, nih teman-teman. Jadi buat mulainya itu bisa jadi reseller, bisa jadi distributor. Nah, jadi reseller itu enaknya modalnya kecil sih, tapi dapatnya cuma untung jualan. Jadi plusnya modalnya kecil, tapi minusnya cuma dapat untung dari jualan. Nah, bedanya kalau jadi distributor, ini lebih cepat nih bagus. Kalau jadi distributor nih nanti teman-teman punya kartu distributornya, terus punya stok produknya, dan nanti bisa dapatnya bukan cuma untung dari jualan, tapi bisa dapat bonus, bisa dapat reward-reward ke luar negeri, dan lain-lain ya. Terus, nah berapa kalau untuk jadi reseller? Kalau untuk jadi reseller, nanti ini teman-teman bisa dapat ini semua ya. Kalau mau jadi reseller nih, nanti teman-teman bisa dapat program pelatihan, ada program khusus, terus udah gitu ada pelatihan gratis juga. Seminggu itu bisa dapat pelatihan sekitar 2 kali dan bimbingan WhatsApp-nya juga tiap hari. Ratusan konten juga yang bisa di-upload di sosial media. Jadi teman-teman nggak usah nyari-nyari gambar sendiri karena udah disiapin gratis kelas online juga setiap seminggu sekali kayak gini. Terus disiapin produknya juga yang komisinya lebih dari 50%, terus gratis 10 kapsul spirulina, dan sebagian ada yang disedekahin. Nah, modalnya berapa kalau jadi reseller? Cuma sekitar 200.000 untuk jadi seller. Nah, beda kalau jadi distributor. Kalau jadi distributor ini kita perlu stok produk. Nah, tapi nanti teman-teman bebas ya. Mau jadi reseller boleh, mau jadi distributor boleh. Kalau jadi distributor itu dengan 99.000 plus ada yang mulainya stok produknya senilai 2 juta, kalau silver 4 juta, kalau gold 6,5 juta, kalau platinum sekitar 13 juta. Nah, nanti lebih detailnya bisa tanya sama pengundangnya. Nah,
ini yang bisa saya sampaikan nih buat hari ini. Nah, teman-teman jangan kemana-mana di sesi akhir ini setelah saya. Ini kan sesi penjelasan tadi tentang produknya sama bisnisnya. Kalau setelah saya ini ada penjelasan tentang, bukan penjelasan ya, lebih ke sharing pelaku usahanya. Nah, saya kenal banget sama beliau ini karena beliau ini masih muda, umurnya masih di bawah saya ya, tapi luar biasa semangatnya, luar biasa. Wanita, muda, wah mantan pramugari. Nah, jadi ini keren banget. Jadi dari wah beliau nih bonusnya juga keren-keren, terus grupnya juga bukan cuma tim-tim resellernya tuh bukan cuma beliau nih orang Bekasi ya. Beliau tim-tim bisnisnya juga bukan cuma di Bekasi doang, ada yang di Bengkulu, ada yang di luar kota. Wah, luar biasa deh, omsetnya juga udah ratusan juta. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja ya ke layar apa namanya? Kaca handphone kita atau laptop kita kepada Mbak Haida aja ya. Mbak Haida, aku persilahkan sebentar. Oke. Baiklah, terima Mbak, kasih Kak Cio. Kakak ya jadinya ya, oke. karena Lah, Mbak. nggak boleh. Oh iya, Bu Cio sebelumnya nanti saya share screen sendiri ya. Halo, Bu Cio. Bu Cio nanti saya share screen sendiri ya. Di unmute dulu. Oke, baiklah. Kita langsung mulai aja ya. Terima kasih atas tempat dan waktu yang udah diberikan. Terima kasih kepada Bu Cio dan teman-teman semua ya. Terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan, udah memberikan saya izin untuk sharing malam ini. Nah, kenalin saya namanya Haida Purnamasari, panggilannya Haida. Oh ya, sebelumnya saya izin buat share screen dulu. Wait. Oh iya, minta tolong hostnya diizinkan buat screen share. Belum bisa. Udah. Oke, wait. Saya belum bisa host disable participant screen sharing. Dikasih izin dulu. Oke, wait. Tunggu ya, hostnya diganti jadi saya sebentar. Make a host. Yes. Share screen. Udah kebuka ya, teman-teman semua? Suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya? Udah? Udah, ya baiklah kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya mulai sharing saya malam ini, kan tadi saya udah makasih ya, makasih banget atas kesempatan yang udah diberikan, terima kasih atas kepercayaan yang udah diberikan kepada saya buat sharing sama teman-teman malam ini. Nah, saya bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar untuk sharing cerita pengalaman saya yang udah saya lewatin di bisnis ini. Nah, tadi saya udah kenalan, nama saya Haida Purnamasari, panggilannya Haida, latar belakang saya mantan pramugari. Nah, tapi sekarang saya ibu rumah tangga ya, plus lagi hamil 6 bulan. Nah, teman-teman, jadi teman-teman, gimana? Nah, jadi buat teman-teman sekarang yang masih muda-muda banget, atau misalkan Bapak Ibu yang sekarang lagi ada kegiatan, sama, punya tanggung jawab, saya juga punya kegiatan yang lainnya. Oke. Dulu saya pernah bekerja di salah satu maskapai penerbangan swasta di Indonesia. Sengaja ya, nggak ada foto mukanya karena dulu nggak pakai kerudung, sekarang udah pakai kerudung ya. Nah, dulu saya pernah kerja sekitar 2 tahunan, dan saya udah merasakan tuh yang namanya kerja itu seperti apa. Nah, sekarang saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kelihatannya kayak nggak kerja, tapi luar biasa. Apalagi saya mengurus anak sendiri, kalau ada yang kenal anak saya, atau misalkan kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu tahu anak saya, itu aktifnya Masya Allah. Itu luar biasa banget, itu butuh kesabaran ekstra. Jadi sadar nih gimana sih orang tua ngerawat kita seperti apa nanti kalau teman-teman udah punya anak nih. Oke, nah
Mungkin teman-teman pikir, "Ih enak ya jadi pramugari," gitu, bisa jalan-jalan, bisa kemana mana. Nah, cuma ini saya mau sharing nih, yang namanya kerja itu pasti ada yang nggak enak, pasti ada yang enaknya. Nah, kita lihat nih enaknya kan dapat gajinya, fasilitasnya, cuma kan di balik semua itu ada sesuatu yang harus kita korbankan. Nah, seperti ini saya yang foto ya, waktu itu ini namanya nyerep. Jadi kita itu gantiin orang-orang yang nggak datang atau orang-orang yang telat. Ini standby jam 2 pagi. Bayangin teman-teman jam 2 pagi tuh enaknya tidur, bener ya? Enaknya tidur tuh jam 2 pagi, tapi ini kita harus bela-belain ke bandara, udah rapi, nungguin orang yang nggak datang atau nungguin orang yang telat, gitu. Nah, kita yang gantiin, siap nggak siap ya harus siap. Kalau jam 2 kira-kira bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, makanya tidurnya di tempat seperti ini. Jadi tidurnya ya kayak gini gitu loh. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kerja merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Semuanya itu ada enak atau nggak enaknya. Nah, di sini juga kenapa sih alasan saya pengen, jalanin bisnis ini, tadi kan udah diceritain sama Bu Cio ya, dan saya udah merasakan yang namanya kerja itu seperti apa. Makanya ketika ada sebuah peluang yang tadi udah dijelasin sama Bu Cio, makanya saya tertarik dan saya terbuka gitu loh, mata saya tuh terbuka, "Ih gila, ini bisnis luar biasa banget," gitu. Nah, makanya, kita lihat juga sekarang nih fakta yang ada pada saat ini udah dijelasin juga sama Bu Cio tadi ya, banyak banget orang-orang yang mengalami penurunan perekonomian, efek dari si pandemik yang ada sekarang. Banyak banget orang yang mengalami penurunan gaji, terus banyak yang di-PHK, banyak juga orang-orang yang intinya tuh terdampak efek dari si pandemik yang terjadi sekarang, dan itu nggak cuma dari satu bidang, itu dari berbagai bidang. Nah, tapi kalau misalkan kita mau terbuka untuk peluang, ada bisnis yang bisa tetap untung. Salah satunya itu farmasi, telekomunikasi, dan e-commerce. Dan kita ada di tempat yang tepat banget, teman-teman. Kenapa? Karena kita produknya kesehatan. Tadi udah dijelasin lengkap ya sama Bu Cio, lengkapnya kayak apa. Nah, kesehatan itu orang krisis atau nggak krisis, punya uang atau nggak punya uang, tetap butuh sehat nggak? Tetap butuh sehat ya. Makanya bisnis kita itu anti krisis, jangka panjang. Tiens di Indonesia udah ada 20 tahun dan makin berkembang. Nah, teman-teman bayangin, udah selama itu, ini udah anti krisis banget, kita udah melewati krisis berapa banyak, bisnis kita tetap bertahan. Malah sekarang di zaman pandemi kayak gini, ini bisnis kita makin berkembang. Oke, nah kenal dan join bisnis Tiens. Pertama kali saya mengenal bisnis ini, itu lewat sosial media ya, jadi saya kenalan dengan orang dari sosial media karena melihat iklan peninggi badan, luar biasa. Jadi makanya teman-teman jangan remehin promosi, jangan remehin kenalan sama orang, apaan sih kenalan-kenalan sama orang nggak penting, apaan sih promosi, status jualan, entar kan ngerusak citra, asik, cie yang jualan gitu. Nah, teman-teman jangan remehin itu, siapa tahu nanti lewat sosial medianya teman-teman, lewat teman-teman bisa ketemu orang seperti saya, yang mau merubah hidupnya dari bisnis ini, gitu loh. Nah, nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Ya, kita perusahaan besar, potensinya udah sedahsyat itu, udah dijelasin lengkap sama Bu Cio, kita perusahaan internasional dan hampir ada di seluruh dunia. Ini luar biasa teman-teman. Sosial media adalah peluang yang besar banget gitu. Nah, terus saya pertama kali join itu adanya di bronze ya. Kenapa ya? Karena keuangannya ada di bronze. Maunya sih platinum biar bisa langsung dapat bonus gede gitu ya. Potensinya tuh langsung gede gitu. Nah, tapi saya mulainya di bronze dulu. Kenapa di bronze dulu? Karena adanya di situ. Dan saya langsung memulai di cara cepet. Kenapa sih mesti di cara cepet? Karena tadi udah dijelasin juga sama Bu Cio, bedanya cara bertahap sama cara cepet. Cara bertahap atau reseller, itu kan nggak dapat keuntungan semuanya tadi ya, nggak bisa dapat 4 keuntungan tadi, cuma bisa dapat 1 keuntungan. Keuntungan kedua, ketiga, dan keempat itu nggak bisa kita dapetin. Tapi kalau kita membership, kita bisa dapat semua keuntungan tadi dan kita bisa membangun tim dengan enak gitu ngomongnya. Kenapa dengan enak ya? Karena kitanya udah membership. Jadi kita tinggal ngebentuk tim, kita tinggal ngebangun tim kita tuh seperti apa sih gitu. Kita maunya tim kita seperti apa, kita mau ngejalanin bisnis seperti apa, dan kita buat upgrade itu tinggal nambah kurang-kurangnya aja. Makanya saya membership.
pas pertama kali mulai, dan itu terduplikasi kepada tim-tim saya. Karena apa yang kita kerjakan di bisnis ini udah otomatis diikutin sama tim-tim kita. Jadi ingat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai akan diikutin sama tim-timnya kita, sama orang-orang yang kita sharingin bisnis ini, sama orang-orang yang kita kenalin bisnis ini. Apalagi teman-teman kita ya, pasti dia nanya, "Kamu udah apa? Kamu udah ngapain aja?" gitu. Pasti dia nanya, dia akan melihat kita tuh seperti apa gitu loh. Nah, makanya memulai dari membership itu keuntungannya luar biasa banget. Nah, saya liatin ke sama teman-teman semua ya. Nah, perjalanan saya di bisnis ini, saya sharing pas pandemik aja ya ini ya, karena pandemik ini udah hampir setahun ya teman-teman ya. Dari si ini banyak banget orang-orang yang tadi kehilangan lapangan pekerjaan, orang-orang yang mengalami penurunan perekonomian, orang-orang yang terdampak efek dari si pandemik sekarang ini. Dan kemarin luar biasa, malah bahkan pada sampai saat ini masih belum ada yang offline, masih banyak yang online. Nah, sama, saya ngejalanin bisnis ini sekarang online juga. Jadi kerjain bisnis ini tuh ya udah gini doang. Makanya saya yang ibu rumah tangga pun plus lagi hamil, dibilang hamil gede ya lumayan lah, tetap bisa jalanin bisnis ini, tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetap bisa meluangkan waktu. Kenapa? Ya karena cuma kayak gini doang. Cuma sharing-sharing, orangnya nggak mau, ya alhamdulillah karena saya berarti udah kerja ya, terus kalau misalkan orangnya mau, ya alhamdulillah juga. Nah kayak gini aja, memanfaatkan Zoom dan video call. Zoom nggak bisa, nggak masalah, bisa video call sama efektifnya kok. Banyak banget, kemarin saya baru habis presentasi, ada lagi yang join, itu via online semua, bahkan malah banyak saya kenal orang-orang baru itu dari online, efek dari si pandemik ini. Jadi ini luar biasa banget. Apalagi sekarang kita emang, apa namanya, masih social distancing ya dari pemerintah, masih wajib pakai masker di mana-mana. Nah, saya ngerjainnya lewat apa? Ya lewat kayak gini, lewat online. Dan itu efeknya luar biasa banget. Nih kayak gini nge-Zoom, video call, ya kayak gini. Prosesnya ya seperti ini, di era pandemik ini, tapi efeknya luar biasa, teman-teman. Nah, ini dia nih, kalau selagi masih bisa offline, ya saya kerjain offline ya. Kebetulan kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, itu saya nyamperin tim saya yang ada di Bengkulu. Kenapa? Karena sebelumnya saya belum pernah ketemu mereka, sekitar 5 bulan yang lalu. Bayangin, saya punya tim di Bengkulu, itu udah punya omset puluhan juta, bahkan sekarang totalnya udah menyentuh ratusan juta, 5 bulan. Bayangin 5 bulan, itu saya belum pernah ketemu sama sekali. Makanya kemarin saya samper. Pas saya samper, lebih luar biasa, ya itu tadi, sekarang pada udah bisa mandiri sendiri. Dari mana? Dari online, teman-teman. Itu 5 bulan sebelum saya temuin sekitar 2 minggu yang lalu, mereka kerjanya online aja dan mereka ketemu saya online, saya ajarinnya online, saya coaching-nya online. Online pun sekarang efektif banget. Kok bisa efektif sih? Masa sih? Nah, kita lihat nih. Kita lihat mereka-mereka yang pada mulai, dan orang-orang yang mulai ini mereka rata-rata udah membership atau mereka udah ada di cara cepat. Ketika mereka udah ada di cara cepat, otomatis ya mereka bisa cepat perkembangan bisnisnya. Ketika kita udah memulai di cara cepat, nanti boleh tanya lagi ke pengundangnya ya, cara cepat itu seperti apa, terus membership itu seperti apa, nanti cara kerjanya seperti apa. Yang pasti ketika kita udah memulai di cara cepat, ketika kita udah membership, itu sistem akan berjalan. Kita akan masuk ke strategi kerja fokus yang akan membuat bisnis kita lebih cepat berkembangnya. Oke, kita lihat beberapa tim saya, yang ini jauh semua, saya sengaja ambil jauh semua ya. Ini ada yang anak SMA, SMA kelas 1, ada yang maba, mahasiswa baru. Nah, kira-kira mereka punya kesibukan nggak? Pasti punya, gitu loh. Nggak mungkin mereka nggak punya kesibukan lain. Mereka juga pasti punya kesibukan lain selain bisnis ini. Tapi mereka tetap bisa ngerjain. Ada yang punya bonus 500 ribuan, ada yang punya bonus ini per minggu ya, bukan sebulan. Lihat aja di situ minggu 2, minggu 4, ada yang punya bonus 500 ribuan, ada yang punya bonus 1,1, hampir 1,2, ada yang punya bonus 1 jutaan, terus ada yang punya bonus 900 ribuan, ada yang punya bonus 600 ribuan. Ini mereka punya bonus mingguan, mereka masih sekolah dan masih kuliah. Saya sengaja, nampilinnya yang anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah ya, ini nggak termasuk
tim saya yang ibu rumah tangga, yang pengajar, nggak termasuk tim-tim saya yang lain yang profesional gitu. Nah, sengaja karena teman-teman di sini juga banyak yang masih anak muda gitu loh, potensinya gede banget, peluangnya gede banget, apalagi mahasiswa dan anak sekolah, itu luar biasa banget peluangnya. Ini, mereka baru ngerjain ini sekitar 5 sampai 6 bulan. Ini masuk bulan ke-6. Nah, teman-teman bayangin mereka pada bisa punya bonus seperti ini, 1,6 juta, 1,5 juta, ada yang punya bonus ya seperti itulah, dan itu mereka mengerjakannya sendiri. Kenapa kok bisa? Karena ini diajarin teman-teman, jadi tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, dan pasti mereka mulainya dari membership. Ada yang cara bertahap nggak, Kak? Ada, yang penting tuh mulai aja dulu. Jadi DP dulu, ada yang DP 500.000, 2 hari, 3 hari kemudian mereka langsung membership. Jadi mulai itu boleh bebas. Yang penting setelah ngerjainnya, ya kita fokus apa yang kita mau, gitu. Nah, rata-rata mereka yang cepat itu membership-nya seminggu, di bawah seminggu, paling lama seminggu. Ada yang baru, dapat duitnya dari mana? Kan mereka kan anak sekolah, anak kuliah nggak punya duit. Dapat duitnya, mereka ada yang minta sama orang tua, ada yang dari tabungan, ada yang tadi saya bilang ya 500.000 dari uang sendiri, habis itu langsung join, langsung beli produk, langsung diputar lagi produknya, dia udah nyoba produknya, ketika dia udah nyoba produknya, otomatis dia jualannya semakin enak. Nah, dari situ akan cepet, itu entar diajarin semua sama pengundangnya teman-teman, makanya teman-teman langsung mulai aja, langsung tanya sama pengundangnya nih, "Ini caranya gimana?" Yang pasti ketika teman-teman memulai di cara cepat, sistem akan berjalan. Rata-rata 4 sampai 10 bulan, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis kalau ada reward-nya. Nah, ini rata-rata 4 sampai 5 bulan, 4 sampai 5 bulan, malah bahkan ada yang baru join 2 bulan di tim saya, itu anak SMA kelas 1, bonusnya ini bukannya pada ketutup semua ya, bonusnya itu ada yang hampir 1 juta, baru join 2 bulan. Nah, minggu pertama bulan ini ya, itu bonusnya dia 500 ribuan. Minggu pertama loh, anak sekolah gitu. Jadi, luar biasa banget efek pandemik ini di bisnis kita, itu malah berdampaknya bagus banget dan ini bisa ngebantu banyak orang, gitu. Oke, terus saya terima kasih banyak ya, makasih banyak buat mentor saya yang udah ngenalin saya bisnis ini. Ini Padan ya, yang saya kenal di sosial media. Jadi beliau yang, ngenalin saya bisnis ini, beliau yang ngasih tahu saya lebih lengkap tentang bisnis ini, saya terima kasih banget. Allah udah memberikan saya, mengirimkan saya orang-orang baik untuk saya belajar di bisnis ini, gitu. Nah, saya terima kasih juga kepada Pak Denny Despianto ya, mentor saya yang ngebimbing saya banyak hal, yang udah ngasih tahu gimana cara jalanin bisnis ini, malah di luar bisnis ini gimana hidup atau, gimana kehidupan yang lebih baik, gimana cara bersikap, gimana tentang kehidupan. Malah di bisnis ini tuh kita nggak cuma dapat tentang materi aja, kita juga bisa dapat tentang, eee, kehidupan itu seperti apa, terus rumah tangga kayak apa, sosial kayak apa, spiritual kayak apa, di sini itu kita bisa dapat 5 aspek kehidupan yang diajarin dari bisnis ini melalui mentor-mentor kita, melalui komunitas kita. Nah, jadi kita beruntung banget ada di komunitas seperti ini, gitu. Saya makasih juga sama Pak Alvin yang udah ngebimbing saya, yang ngasih tahu saya gimana caranya kerja keras, yang ngasih tahu saya kerja di bisnis ini yang tepat seperti apa, gitu. Nah, kita udah ada di tim yang tepat banget. Kita udah ada di mentor yang luar biasa gitu loh. Dan mentor-mentor kita udah membuktikan mereka udah melewati apa yang harus dilewati gitu. Jadi kita benar-benar praktisi, bukan cuma mengarahkan gitu, bukan cuma ngasih tahu aja, tapi kita benar-benar ngelewatin proses-prosesnya. Banget ya alhamdulillah bisa ditemuin sama mentor-mentor yang luar biasa. Oke. Nah, kenapa sih aku mau jalanin bisnis ini? Padahal ibu rumah tangga ya, terus ibu rumah tangga kan harusnya enak, bisa di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, ngurus anak aja, tapi kenapa sih masih mau berjuang gitu. Terus kenapa sih mau bela-belain, eee, anaknya ada di rumah, anaknya di bawah, ibunya di dalam kamar gitu. Sharing ke teman-teman semua gitu, alasannya apa sih gitu. Nah, saya punya alasan.
Kenapa sih saya mau berproses di bisnis ini? Kenapa sih saya mau keluar dari zona nyaman saya? Kenapa sih saya mau untuk, apa ya, melawan diri sendiri gitu. Karena di sini tantangan terbesar kita di sini, musuh kita terbesar di sini itu adalah diri kita sendiri. Yakin deh, ketika kita udah bisa melawan diri kita sendiri, kita ngerjain bisnis ini tuh enak banget. Ketika kita udah berani keluar dari zona nyaman, ngerjain bisnis ini tuh enak banget. Nah, alasan saya berjuang, ini salah satunya. Saya punya keluarga kecil ya sekarang, yang luar biasa banget. Ada suami yang memberikan apapun yang saya inginkan selalu diberikan. Saya punya anak yang Masya Allah lucunya, kalau teman-teman kenal sama anak saya, luar biasa. Nah, tapi kenapa sih saya mau, eee kayak kemarin ya, saya ke Bengkulu 3 minggu, itu suami saya di Bekasi gitu. 3 minggu loh, 3 minggu itu saya pergi keluar kota jauh dari suami. Itu nggak enak banget kalau teman-teman tahu. Mungkin kalau teman-teman punya orang tua yang jarang pulang, atau teman-teman punya orang tua yang kalau misalkan ibunya sendiri di rumah ya, orang tua ayahnya keluar kota atau malah bahkan ibunya yang pergi, itu tuh nggak enak banget teman-teman. Kenapa sih saya mau berjuang? Ya karena saya tahu ke depannya akan seperti apa. Di bisnis ini apa yang saya dapatkan, gitu. Saya pengen hidup kayak mentor-mentor yang ada di bisnis ini, pengen seperti leader-leader yang udah berhasil di bisnis ini. Saya pengen suami saya itu di rumah aja gitu loh. Kita kerjain bisnis bareng, kita bisa bareng-bareng terus, kemana mana kita bisa bareng-bareng. Dan saya pengen yang terbaik untuk anak saya gitu. Pasti semua orang pengen yang terbaik ya untuk anaknya, nggak mungkin enggak. Nah, termasuk saya pengen yang terbaik untuk anak saya pengen memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya tahu sekarang saya harus ada yang harus saya korbankan. Mungkin saya harus nggak main sama anak saya dulu, mungkin saya harus mengutamakan kerja dulu, saya udah punya jadwal, ya tapi saya tahu, saya tetap prioritaskan keluarga saya. Saya tahu apa yang harus saya wujudkan di sini gitu loh. Saya fokus sama apa yang harus saya kerjakan, saya fokus sama apa yang harus saya wujudkan. Mereka harus bahagia punya orang terdekat seperti saya. Suami saya harus bangga punya istri seperti saya, dan anak saya harus bangga dia punya ibu seperti saya. Makanya saya pengen berjuang di bisnis ini, makanya saya pengen jadi orang yang berhasil di bisnis ini, karena banyak yang bisa saya kerjakan ketika saya berhasil di bisnis ini. Yang kedua, ini alasan terkuat saya juga. Saya tinggal punya satu ibu ya, bagi teman-teman yang orang tuanya tinggal satu atau masih punya orang tua lengkap, bersyukurlah teman-teman masih punya kesempatan untuk membahagiakan mereka. Orang tua itu selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua selalu ngomong ada ketika anaknya meminta. Orang tua selalu, "Apa sih yang kamu mau, Nak? Pasti ada kok," gitu. "Mah, minta uang sekolah dong buat daftar sekolah segini 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 segini. Bu, besok harus beli buku segini segini segini. Bu, besok bayar kuliah." Orang tua selalu bilang ada, padahal belum tentu ada. Tapi mereka selalu ngomong ada, ada, ada. Buat siapa? Ya buat kita. Nah, kita nggak tahu sih apa yang udah kita kasih ke mereka. Kita nggak tahu seberapa berjuangnya mereka, seberapa banting tulangnya mereka. Ibu saya usianya udah 67 tahun ya, udah mau 68 tahun. Saya tahu banget perjuangan dia membesarkan anaknya. Saya 8 bersaudara. Saya tahu banget perjuangan dia pulang seminggu sekali. Itu buat anak-anaknya. Semuanya dia berikan buat anak-anaknya. Mungkin kita nggak pernah melihat orang tua kita meminta. Mungkin dia nggak pernah bilang, "Kamu harus jadi kayak gini, anak. Kamu harus jadi kayak gini, kamu harus jadi kayak gini." Tapi ketika kita berbuat yang terbaik, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita menjadi orang yang luar biasa, bayangkan alangkah bahagianya mereka, alangkah terbayarnya perjuangan mereka gitu loh. Mereka udah banyak menunda apa yang mereka inginkan. Mereka selalu mengiyakan ketika mereka
ingin sesuatu, pasti yang diduluin anaknya. Semua orang tua pasti bercita-cita pengen ke tanah suci. Pasti, bagi yang muslim. Tapi apakah semua orang tua kita udah pernah ke tanah suci? Belum kan? Ada banyak yang belum di luaran sana. Semuanya karena siapa? Karena anaknya. Ke tanah suci itu ada harganya loh, murah, nggak mahal sebenarnya. Tapi karena semuanya untuk kita dulu, ya nggak jadi-jadi. Semuanya buat kita. Nah, saya bersyukur banget saya masih punya satu ibu ya. Mungkin bagi teman-teman yang orang tuanya masih lengkap, bersyukurlah teman-teman masih bisa ngebahagiain mereka. Saya pengen ibu saya bangga, saya pengen mak saya bangga punya anak seperti saya. Saya pengen dia bahagia punya anak seperti saya. Saya ingin dia bilang sama orang-orang, "Ih, anak saya itu loh Haida, anak saya." Gitu. Anak saya seperti ini. Dan itu dia ceritakan dengan orang lain, ceritakan dengan saudara-saudaranya, ceritakan dengan adik-adiknya. Dengan bahagia. Sebahagia apa teman-teman kalau misalkan orang tuanya teman-teman seperti itu. Nah, ini alasan saya berjuang. Saya nggak tahu untuk apa teman-teman berjuang di sini. Untuk apa teman-teman tetap mau ditolak. Untuk apa teman-teman mau presentasi, mau perbanyak kontak. Untuk apa teman-teman mau berjuang, melakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Ketika orang-orang bermain, teman-teman mengerjakan bisnis ini. Ketika teman-temannya nongkrong, teman-teman mengerjakan bisnis ini. Ketika teman-temannya teman-teman asik, gibah gitu ya, main. Nah, kita mengerjakan bisnis ini. Ketika teman-teman scrolling sosial media, kita malah chat-chat orang untuk ngajak kenalan, perbanyak kontak, itu nggak enak. Tapi ketika teman-teman tahu untuk apa teman-teman berjuang, semua itu ya biasa aja. Teman-teman pasti bisa melewati apa yang harusnya dilewatin. Proses di bisnis ini gitu-gitu aja kok. Cuma ditolak, 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 ditolak. Paling kayak gitu aja. Ditolak juga nggak bakalan menghilangkan harga diri kita kan. Mata kita tetap ada ketika kita ditolak. Tangan kita tetap utuh ketika kita ditolak. Semuanya tetap utuh. Cuma ya gitu doang. Cuma perbanyak kontak, sharing-sharing. Dianya nggak mau, ya nggak masalah. Dianya mau, ya alhamdulillah. Cuma kayak gitu aja. Nah, yang penting teman-teman tahu untuk apa teman-teman berjuang. Entah itu untuk orang tua teman-teman, entah itu untuk bangun rumah, entah itu untuk punya kendaraan baru, entah itu untuk bayar uang sekolah sendiri, untuk jajan sendiri, untuk bayar kuliah sendiri, pengen renovasi rumah mungkin, pengen ngebantu adik-adik, temukan alasan Anda, kenapa Anda harus berjuang di sini. Maka semua yang ada di bisnis ini akan Anda dapatkan. Oke, semua akan indah pada waktunya bila diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan, ya nggak bakal indah. Jadi ketika orang berbicara semua akan indah pada waktunya, itu nggak mungkin terjadi kalau nggak diperjuangkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cio, saya kembalikan ke operator. Oke, Bu Haida tolong jadiin saya host dong, maaf. Oke, Yang baiklah. Denny Desvianto, Boleh. yang Denny Desvianto yang dijadiin host. Tunggu Oke. ya. Oke, nah teman-teman semuanya tadi luar biasa banget sharing dari Bu Haida ya. Bu Haida nih ibu rumah tangga loh. Buat yang laki-laki jangan mau kalah sama ibu rumah tangga. Saya tahu banget Bu Haida nih lagi ngandung anak 6 bulan. Jadi dia tuh punya satu anak masih kecil, yang satu lagi mengandung. Tapi beliau bisa jalani bisnis ini dan omsetnya gede loh, bonusnya juga gede. Yang tadi dia share tuh bonus grup-grupnya. Kalau bonus grupnya aja segitu, apalagi bonusnya beliau. Nah, makanya buat teman-teman, tadi udah dengar ya sharing dari Bu Haida, kalau seorang ibu rumah tangga aja bisa, harusnya teman-teman yang lain juga bisa gitu. Nah, terakhir deh saya mau sharing ini, mungkin ini juga udah saya sharing sih kemarin, tapi saya suka dengan kata-kata ini. Jadi, saya mau terakhir dengan ini aja ya, saya tutup dengan ini. Jadi, teman-teman,
Di dunia ini kata Jack Ma, kalau buat yang nggak tahu Jack Ma siapa, beliau ini adalah orang terkaya nomor satu di Cina. Ya, jadi pokoknya dia masuk jajaran nomor satu orang-orang terkaya lah di Cina, berarti kaya lah. Nah, Jack Ma ini, beliau ini pernah ngomong gini, di dunia ini orang yang paling sulit dilayani adalah orang yang punya mental miskin. Katanya, ini kata orang terkaya ya, bukan kata saya cuma bacain aja gitu. Nah, kenapa? Pertama gini, kalau dikasih gratis, bilangnya kayak mau diperalat gue, misalnya dikasih gratis sama temen, gratis kelas online, pasti dia mau ngapa-ngapain gue nih. Ada yang mungkin pikirannya gitu. Atau yang mungkin dikasih murah, pasti barangnya jelek lah, masa gue dikasih murah, kan nggak mungkin barang murahan nih, kualitasnya bagus. Atau dikasih bagus, mikirnya langsung pasti mahal. Pasti mahal ya, kayak gitu loh. Terus dikasih yang modern, misal nih dikasih bisnis online, gue nggak pengalaman online-online gini, gue aja gaptek ngelihat HP gitu. Atau dikasih yang gampang nih, dikasih yang mudah, ya itu kan yang tradisional gitu loh. Atau dikasih yang tawaran investasinya kecil. Contoh nih, reseller 200 atau buat modal apalah tadi spirulina misal satu botol. Ini hasilnya pasti nggak gede, gue butuh yang gede lah gitu. Atau diajak bisnis apa aja nih, bilangnya nggak punya keahlian. Ya kamu mah jago online, kalau aku nggak jago gini-ginian. Ya kamu kan punya banyak waktu, kalau aku kan enggak gitu. Atau diajak buka toko, ya nggak bebas deh ntar kalau gue punya toko. Atau diajak bisnis baru nih, ribet lah, gue nggak bisa gitu-gituan, gue sibuk, gue kerja, gue kuliah, gue SMA, cie. Atau apalagi nih, bisnisnya tradisional, ya berat lah, saingan, saingan gitu. Jak sesuatu yang baru, bilangnya nggak punya pengalaman. Ditawari investasi besar, bilangnya nggak punya duit. Jadi intinya, orang yang paling susah dihadapi ini ya orang yang punya mental miskin. Ketika ada solusi atau ada peluang yang bagus, apa namanya, banyak masalahnya gitu loh. Jadi sebentar, ada yang nggak di-mute. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Maksudnya apa sih saya sharing kayak gini? Ya janganlah kita punya mental mental miskin gitu teman-teman. Ketika dikasih peluang yang nggak ada ruginya, udah mulai aja gitu. Bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Saya juga bukan orang yang tadinya bisa online, bisa jualan, dan saya juga tadinya gengsi, gengsi banget. Kan saya mikirnya kan, wah harus update di sosial media. Apa kata teman-teman saya jualan gini, apalagi di daerah pandemi kayak gini, update jualan gitu. Wah lu kayaknya lagi nggak punya duit ya makanya update jualan gitu. Jadi sok-sok jadi bisa jualan gitu ya. Dulu saya orangnya gengsi banget gitu. Cuma kalau saya mikirin gengsi terus, ya bener tadi kata Bu Haida. eh, ada orang yang lebih kita layak untuk diperjuangkan gitu loh. Maksudnya kalau kita mikirin gengsi, mikirin nggak bisa, terlalu egois diri kita ini untuk selalu bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, atau nggak punya waktu gitu. Sedangkan ada orang-orang yang harus kita kasih yang terbaik gitu. Nah, bisa jadi nih teman-teman doa dari kemarin-kemarin pas lagi sholat atau mungkin kepikiran gue harus ngapain ya, mungkin lagi ada yang kerjaannya di PHK atau mungkin anak kuliah nih mikir, duh gue kalau minta duit mulu sama orang tua nggak enak. Nah, bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doanya teman-teman. Karena kan Allah nggak mungkin ngasih tiba-tiba jebret duit 10 miliar depan rumah. Wah, langsung kan nggak gitu. Allah itu ngasih sesuatu itu lewat peluang. Nah, bisa jadi ini suatu peluang. Nah, nanti tinggal pelajari lebih detailnya sama pengundangnya. Pokoknya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Bu Haida buat waktunya. Semoga berkah ilmu yang dikasih buat kita pada malam hari ini. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.